Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mustafa sayyidina wa maulana Muhammadin ahli sidqi wal wafa. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim fi suratul Baqarah di 274 ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة أن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون
واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Hadratul mukarramin wal mukarramat, para sepuh, para tokoh, wabil khusus para tutuha, pengurus masjid beserta jajaran yang ulun hormati, dan juga segenap jamaah Bapak Ibu yang sama-sama hadir, yang insyaallah semuanya kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kembali Allah berikan kita kesempatan bertemu dalam keadaan sehat walafiat. Terlebih alhamdulillah kita di hari ini, kita di hari yang ke-17. Masya Allah, kayaknya baru kemarin kita mulai Ramadan ya. Bentar lagi tinggal menghitung hari aja. Kalau sudah 17 turun dulu tuh, kayak cepat betul itu. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima ibadah kita 16 hari yang sudah kita laksanakan dalam saum, yang wajib, yang sunnah, infak dan sebagainya senantiasa diterima dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang waktu yang tersisa, mudah-mudahan Allah berikan kita kesehatan, Allah berikan kita kelancaran, sehingga apa yang akan dilakukan oleh kita diberikan sampai tuntas oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, salawat dan salam tidak hentinya semoga dibaruahkan kepada junjungan kita Sayyidul Mustafa wal Murtada, Nabi besar Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Tidak lupa pada keluarganya, para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, terlebih sampai kepada kita tentunya, yang mudahan kita pun khususnya yang berkumpul di tempat ini nanti di yaumil kiamah diaku sebagai umatnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, hari ini malam 17, sebagaimana kita ketahui bahwa kalau 17 Ramadan itu waktunya nuzulul Quran. Jadi pas betul. Nuzulul Quran, nuzul turun, Quran Quran. Jadi turunnya Quran. Di mana-mana banyak ngejain dia tuh acara nuzulul Quran. Alladzina yunfiquna amwalahum bil-laili wan-nahar sirran wa 'alaniyah. Wallahu a'lam bihaqiqatil murad. Ayat ini masih menjelaskan tentang perkara yang kemarin ya. Orang yang berhak menerima dari sedekah kemarin. Ini terakhir nih. Alladzina yunfiquna amwalahum, wallahu a'lam bihaqiqatil murad. Orang-orang yang menginfakkan hartanya, amwal, bil-lail di waktu malam, wan nahar waktu siang, sirron rahasia, wa adaniyah dan terang-terangan. Walahum ajruhum, maka bagi mereka ajruhum, pahalanya anda rabbihim, ada di sisi Tuhan mereka. Wala khaufun, tidak ada ketakutan, alaihim terhadap mereka. Walahum yahzanun, dan tidak pula ada kesedihan. Ayat ini itu ditujukan kepada Sayyidina Abu Bakar. Banyak mufassirin menyebutkan bahwa yang dituju dalam ayat ini adalah Sayyidina Abu Bakar. Istimewa betul ya Sayyidina Abu Bakar tuh. Banyak disirat-sirat gitu, banyak diisarahkan di dalam Quran itu. Saking mulianya hatinya itu. Sampai-sampai dalam ayat lain kan radhiyallahu anhum wa radu'an. Dzalika liman khasyya rabbah. Itu yang dituju Abu Bakar juga. Bahkan ada ayat yang diturunkan mengenai Abu Bakar juga kan. Ketika di Gua Hiro, di Gua Sur, ketika Nabi menyebutkan la tahzan, innallaha ma'ana. Jangan kau bersedih, sesungguhnya Allah beserta kita. Kita itu siapa? Nabi tidak ada lagi dengan yang lain kecuali dengan Sayyidina Abu Bakar. Jadi ayat itu turun mengenai Abu Bakar. Istimewa betul. Makanya kalau ketika baginda Rasul
dengan Sayyidatul Aisyah itu lagi memandang malam-malam itu memandang langit. Kalau bahasa kita tuh lagi bercinta lagi asik bercinta. Lalu kata Nabi, ini bintang tuh banyak betul ya. Iya ya Rasul. Ya Rasulullah, kandaikan para sahabat itu keimanannya seperti bintang ini, kira-kira bintang para sahabat yang mana yang paling terang benderang? Kata Nabi, ini bintang yang paling terang benderang itu adalah 4. Jadi jika dibandingkan ini imannya Sayyidina Ali ini lebih banyak dari ini, lebih terang dari bintang ini. Ditata tuh Sayyidina Ali, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman. Di Sayyidina Umar kan terus ditata. Sehingga pada akhirnya berarti mereka lebih unggul ya dari ayahku. Ayahku kayak apa ya Rasul? Kata Rasul, kalau ayahmu ini imannya lebih daripada bintang ini. Kalau sahabat yang lain ditunjukin ini. Kalau Sayyidina Abu Bakar imannya lebih daripada bintang ini. Saking banyaknya tuh iman Sayyidina Abu Bakar, saking tingginya. Bahkan andaikan kita ini iman seluruhan, seluruh bumi ini iman nih, dikumpulin imannya dibandingkan dengan Sayyidina Abu Bakar, masih unggul imannya Sayyidina Abu Bakar. Saking hebatnya iman Abu Bakar itu. Makanya sahabat itu bagaimanapun dirinya tidak terkenal sekalipun tetap unggul sahabat itu daripada kita. Bahkan kemarin kan sudah disebutin bahwa kita sedekah emas segede gunung Uhud, sementara sahabat sedekah gandum cuma 1 gelas. Masih unggul sahabat nih, sedekah gandum 1 gelas daripada emas segede gunung Uhud. Kok bisa gitu? Lantaran sahabat ini imannya langsung dengan Nabi, ikut berjuang dengan Nabi, sama-sama ketar-ketirnya dengan Nabi. Itulah yang membedakan kita dengan mereka. Kalau kita ini sedekah hanya nilai sedekah, sementara mereka sedekah berikut perjuangannya dengan Nabi. Maka Masya Allah, mudah-mudahan Allah memuliakan mereka semua. Nah, ini ayat pun juga sama, diturunkan kembali kepada Abu Bakar radhiyallahu anhu. Alladzina yunfiquna amwalahum bil-laili wan-nahar sirran wa 'alaniyah. Orang yang meninfakkan hartanya di waktu malam, di waktu siang, rahasia ataupun terang-terangan, bagi mereka itu falahum ajruhum 'inda rabbihim. Pahalanya ada di sisi Allah. Bahkan dijamin oleh Allah, wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Mereka tidak akan mengalami kesedihan dan bahkan tidak akan mengalami ketakutan. Di dunia tidak akan bersedih, di akhirat tidak akan ada rasa takut. Abu Bakar ini diceritakan dalam kisah ini pernah memberikan 40.000 dinar. Dinar ini kan duit emas kan, 40-nya 40, bukan 40 perak, 40.000. Bayangin ini berapa nih harta yang dikeluarkan oleh Sayyidina Abu Bakar. 40.000 dinar itu beliau diberikannya dibagi 4. 10.000 di waktu malam, 10.000 di waktu siang, 10.000 lagi secara rahasia, 10.000 lagi terang-terangan dilihatin orang gitu. Inilah yang disebutkan oleh Allah tuh. Nah, ketika apa yang dilakukan oleh Sayyidina Abu Bakar seperti ini, maka diturunkan ayat ini. Ini memang kekhususannya memang kepada Sayyidina Abu Bakar, tapi wal muradu bayanu ajrul munfiq ala hadzal wajh la khususata li Abi Bakrin bidzalika wala li Allah. Yang dimaksudkan dengan penjelasan pahalanya orang yang berinfak macam ini memang tidak dikhususkan kepada Sayyidina Abu Bakar. Kepada siapapun bisa jadi yang kelakuannya kayak Abu Bakar begini, ini dapat juga nih ayat ini. Bapak ibu nih tiba-tiba 100 juta siang hari, 100 juga malamnya, 100 jutanya sir
bagi-bagi nih jamaah, tahu-tahu ada masukin ke kantongnya masing-masing. Oh, ditunggu ya. Lalu 100 jutanya terantangan nih, kumpul semua jamaah ala-alak nih. Wow, cakep nih. Padahal 300 jutanya sudah duluan tuh, siang malam duluan. Tapi yang kelihatannya cuma 100 aja. Ditunggulah. Tunggu macam begitunya. Kalau kita nih kadang-kadang terang-terangan, enggak, rahasia enggak. Jadi sejatinya siapapun yang macam seperti Abu Bakar ini dapat nih. Dapat jaminan dari Allah, wala khaufun alaihim wala hum yahzanun, insyaallah. Tidak akan dapat kerugian, tidak akan dapat kesedihan, tidak akan dapat ketakutan. Insyaallah diberikan keberkahan oleh Allah dunia akhirat. Asal gayanya gaya Abu Bakar itu. Itu. Tapi memang luar biasa ya. Kenapa orang bersedekah itu sampai diberikan kemuliaan begini? Karena memang tidak semua orang bisa. Tidak semua orang bisa melakukan. Kalau orang yang banyak harta banyak. Orang yang punya duit banyak. Orang yang punya kekayaan banyak. Tapi orang yang bisa mengeluarkan itu semua sedikit. Kebanyakannya ya nahan diri gitu. Kebanyakannya nahan diri. Masih ketakutan karena yang kemarin itu tuh. Jadi setan itu kadang-kadang menggerogotinya kita itu dihadirkannya itu ketakutan dalam kemiskinan. Jadi takutnya itu habis, takutnya melarat, takutnya macam-macam lah. Itu yang dihadirkan oleh setan. Maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membukakan hati kita ya. Jangan sampai kita terbebani dengan harta kita. Jadi yang paling jelek itu ketika kita sudah dibebani dunia. Kalau kita di atas dunia enak, kita tinggal mengasih. Tapi kalau kitanya ditindih dunia, ini nih yang sulit ini. Dunia sudah menindih kita nih, sulit bergerak. Sayyidina Abu Bakar nih enggak gitu. Habis pokoknya hartanya itu diberikan untuk Rasulullah semua. Tapi buktinya habis enggak? Enggak. Ada sahabat yang disebutkan dalam sejarah gagal miskin. Kalau gagal kaya banyak. Ini gagal miskin. Siapa beliau itu? Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf ini mau miskin gagal terus. Memang guratannya kaya dia nih. Guratannya memang kaya. Suatu ketika begitu datang di Madinah musim panen kurma. Kalau lagi datang musim panen kan semua orang gembira. Tiba-tiba mau datang musim panen, datang panggilan perang Tabuk. Semua orang terpaksa berangkat, sahabat berangkat. Kan perang Tabuk lama tuh, berapa bulan itu perang Tabuk. Beres pulang peperangan, begitu dilihatin kebun kurma itu semua sudah pada busuk. Otomatis kan hasil panen gagal. Semua yang punya kebun kurma busukan semua. Gak ada yang bisa menghasilkan ekonomi. Kata Abdurrahman bin Auf, nah ini nih kesempatan saya nih. Aku pengen miskin dah. Karena kaya terus kan. Kata Sayyidina Abdurrahman bin Auf, aku mau miskin dah. Biarin dah, belian aja semua. Dibeli aja kurma yang busuk tuh. Dibeli semua dari petani tuh. Kumpulin aja, pokoknya taruh aja di gudang dah. Kenapa? Dengan tujuan mau menghabiskan duit nih. Cakep sahabat ngabisin duitnya begini. Ngabisin duitnya begini kalau sahabat nih. Habiskan duitnya. Ya untuk apa beli kurma busuk kan? Gak ada gunanya. Pasti ujung-ujungnya kan dibuang lah ibarat gitu. Selesai semuaan dibeli, petani gembira semuaan karena kurma busuk pun laku. Cuman Abdurrahman bin Auf nih yang bingung. Ini kurma busuk gimana ini? Udah taruh aja dah.
Udah habis duit, kata Abdurrahman bin Auf, alhamdulillah, jadi miskin nih. Jadi miskin. Ternyata selang beberapa pekan kemudian datanglah utusan dari Yaman. Utusan dari Yaman ini datang ke Madinah, nanya-nanya ke seluruh orang Madinah siapa yang punya korma busuk. Gak ada semua yang punya korma busuk kecuali si Abdurrahman bin Auf, karena semua petani sudah dibeli sama beliau. Ya semua orang tahu, tunjukin ke Abdurrahman bin Auf. Kata mereka yang punya korma busuk Abdurrahman bin Auf cuma satu-satunya. Gak ada semua orang punya. Datanglah ke situ, bernegosiasilah dengan Abdurrahman bin Auf. Kata Abdurrahman bin Auf, sampean ini datang jauh-jauh dari Yaman mau cari kurma busuk. Apa ini tujuannya? Kata orang Yaman itu, di kami ini terjangkit wabah penyakit. Kata dokter kami, ini tidak ada obatnya kecuali korma busuk. Maka tujuan saya kemari untuk membeli seluruh korma busuk yang sampean punya. Berapa sampean mau beli? Bila perlu 2 kali lipat saya beli semua. Waduh, kata Abdurrahman bin Auf, gagal maning nih. Mau miskin. Akhirnya semuaan kurma busuk yang di gudang itu habis dibawa sama orang Yaman itu. 2 kali lipat dibelinya lagi. Gagal miskin kan? Inilah yang Abdurrahman itu. Jadi akhirnya kaya lagi dia. Memang guratan kaya ini susah kalau sudah kaya dia. Beda kalau guratan miskin bang, susah. Kalau sudah guratan kaya ini jadi apapun itu. Aduh ya Allah. Kalau sudah guratan kaya tuh apapun yang ditanam jadi duit juga tuh. Emang guratan kaya ini lain sudah. Beda kalau guratan miskin, waduh susahnya minta ampun. Begitulah orang kalau sudah berikhlas diri ya. Jadi intinya kalau sudah ada rasa karena lillahi ta'ala tuh semua jadi berkah kita Allah, jadi berkah. Apa yang dilakukan pun jadi berkah. Barangkali Bapak mau ikutin Abdurrahman bin Auf enggak? Boleh. Yang busuk-busuk, nah itu tukang wadai yang busuk-busuk tuh nggak laku-laku, borong semua. Itu. Habis duit bingung nanti. Baik, lanjut. Alladzina ya'kuluna ar-riba la yaqumu illa kama yaqumu alladzi yatakhabbathu asyaitanu minal mas. Beralih pembicaraan nih. Kalau kemarin kita menjelaskan tentang masalah infak, siapa yang berhak infak, siapa yang berhak untuk menerima infak. Lalu sekarang akan menjelaskan hukum riba dan akibat yang ditimbulkan dari riba. Naudzubillahi min dzalik, mudah-mudahan Allah terhindar kita dari riba. Ayat ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena berkenaan dengan zaman jahiliyah ya. Zaman jahil itu riba ini sudah bukan dari sekarang lah. Riba ini sudah zaman jahiliyah pun sudah jalan. Yang namanya hutang pihutang yang ditambahin dengan hutang lagi itu sudah terjadi zaman jahiliyah. Jadi zaman jahiliyah ini lebih kejam lagi. Bukan 2%, 3% lagi gitu. Kalau telat bayar tuh. Pokoknya di zaman jahiliyah itu bikin orang bengek aja sudah. Sehingga membuat orang itu jadi jatuh miskin, bukan hanya miskin sekaligus dibangkrutkan apa-apa. Itu zaman jahiliyah tuh. Bahkan sahabat sendiri pun Sayyidina Utsman itu ya begitu juga kelakuannya tuh. Sehingga turunlah ayat ini untuk kembali memurnikan dalam hukum muamalah, untuk tidak menjadikan orang madarat, bahkan dirinya pun tidak menjadikan madarat kepada orang lain. Kata Allah, alladzina ya'kuluna riba, orang-orang yang memakan riba, mengambil riba, la yaqumuna, mereka tidak akan bisa berdiri. Berdiri dari mana maksudnya? Min kuburihim, mereka tidak akan bisa berdiri dari kuburnya nanti illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu asyaitanu minal mas, kecuali bisa berdirinya seperti orang yang berdiri yang kerasukan setan.
Orang yang suka memakan riba itu nanti bangkit dari kuburnya kayak kerasukan setan. Gimana sih kerasukan setan? Teriak-teriak gitu, ngomong ngelantur kemana-mana, semboyongan kemana-mana, kayak yang gila, kayak orang gila. Itu orang-orang yang suka makan riba tuh. Di zaman jahiliyah, riba yang dipakai oleh mereka itu adalah riba nasai. Karena kita tahu bahwa dalam kategori riba itu kan ada riba qardi, ada riba iyad gitu kan, ada riba nasai, sekaligus juga satu lagi apa tuh? Ada riba riba qardi. Riba ini kalau dalam kategori bahasa itu adalah az-ziyadah, artinya nambah-nambah. Kalau yang dimaksudkan dalam hukum syar'i itu adalah pertukaran yang tidak bisa dilihat dari segi jenis dan sesuainya, itu adalah riba. Jadi dari ziyadahnya ini aja sudah kelihatan riba ini tambah-tambah gitu. Hutang 1 juta harus dikembalikan 1,5 juta, maka yang setengahnya ini nih itu ziyadahnya, dan itu sudah lumrah. Mau tidak mau sebetulnya itu sudah riba, apalagi sudah dari akad awal. Dan jahiliyah itu seperti itu. Jadi kalau orang itu telat 1 bulan itu, maka didendanya itu 1 kali itu juga, pinjam 1,5 juta, ketika dia telat bayar maka telatnya itu 1,5 juta lagi, lebih kejam lagi. Kalau sekarang kan masih ada agak-agak malu kalau sekarang kan, kalau lu telat 2,5% ya dari pokoknya. Nanti kalau telat lagi 2,5% lagi, telat lagi 2,5% lagi, akhirnya terus tambah. Nah ini orang macam begini yang kelakuannya meriba, maka nanti dia bangkit dari kuburnya kayak orang kerasukan setan katanya, kayak orang gila nanti. Jika nanti pengen seperti itu ya terus saja lakuin tuh. Bahkan dalam hadis pun disebutkan la'anallahu akilar riba, Allah melaknat kepada mereka yang memakan riba, wa muwaffilahu, dan orang yang mewakilkan riba, wa syahidaihi, dan juga yang menyaksikan itu riba, wa katibihi, dan orang yang menuliskan itu riba. Jadi yang memakannya, yang mewakilinya, yang jadi syahidnya, yang juga menuliskannya, riba ini juga sama, ngikut semua. Naudzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan kita terhindar dari riba. Aminnya cuma seorang aja. yang lain bingung. Kenapa riba ini dilarang oleh Allah? Lantaran madarat, lantaran bikin madarat orang. Sesuatu yang menjadikan madarat kepada orang lain itu kan merugikan. Makanya Allah tuh tahu kalau sesuatu yang membuat orang jadi madarat itu kan merusak ujung-ujungnya. Bahkan kita tahu dalam kenyataan hidup sekarang ini banyak orang yang gantung diri hidupnya lantaran dililit hutang riba ini. Karena ketidakmampuan dia untuk bayar, sementara duit itu makin meninggi, tidak mampu lagi untuk bayar, malu tiap hari ditagih, datang debt collector tiap hari, teror dari sana sini. Apalagi sekarang ini ada lagi pinjam online. Pinjam online tuh riba itu. Itu kalau sekalinya nggak bayar tuh, waduh, di berangusnya tuh nomor-nomor di kita tuh. Kau tahu Pak Ustadz? Karena banyak laporan. Ustadz, assalamualaikum, ini Pak Ustadz Ahmad. Ya, Anda kenal dengan orang ini Pak? Nggak tahu Ustadz. Enggak Pak, orang ini punya hutang dengan saya. Apa urusan dengan saya, kata saya. Jadi rupanya
orang itu kalau sudah nginjem online nggak dibayar, itu semua diretasnya itu nomor tuh. Jadi jangan coba-coba lah pinjam online. Nanti Ustadz Ahmad kena juga tuh telepon, siapa nih? Jamaah ala-alak ini. Nomor saya kan banyak diambil sama jamaah kan. Begitu jamaahnya pinjam ke online, gak kebayar, Ustadz Ahmad di teleponnya tuh. Terus saya kurang ajar nih santri nih. Dan bisa lagi yang ngeretas itu tuh. Jadi nomor yang ada di HP-nya dia itu tahu tuh siapa-siapa. Dan kita ditelepon aja tuh. Allahu Rabbi. Sampai ke situ tuh dunia teknologi itu sekarang. Makanya saya nih mau ganti handphone cinit-nit aja dah. Yang titit. Nah, yang gitu aman sudah. Yang Android ini susah nih. Nah, ini bicara tentang akhiratnya ya. Ini yang dibicarakan tentang nantinya nih, akibat dari perbuatan itu nanti bangkit dari kuburnya ya kayak gitu. Ya kalau dunia nyatanya kan sekarang sudah seperti itu juga lah. Tahu sendiri bagaimana lah kalau riba itu nggak usah disebutin lagi itu. Ayat-ayat riba itu memang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala akhir-akhir. Jadi akhir-akhir menjelang wafat Nabi ayat-ayat riba itu turun. Makanya penjelasannya itu tidak menentu. Artinya maka Sayyidina Umar pernah menyebutkan, andaikan Rasulullah itu masih ada, maka penjelasan hukum riba ini akan merinci. Apa sih yang menjadikan riba itu dan jenisnya apa saja? Tapi karena baginda Rasul ini sudah wafat, hukum riba ini turun, Rasul sudah wafat, belum sempat diperinci ini. Makanya banyak ikhtilafiyah. Ada yang menyebutkan ini tidak riba, ini hukumnya riba. Tapi yang jelas yang terjadi di zaman jahiliyah itu sudah nas betul. Dan juga yang kedua, yang namanya riba itu nas Quran dengan hadis sama, dua-duanya mengharamkan riba. Cuman perinciannya ini nih yang jadi persoalan sekarang nih. Andaikan baginda Rasul itu masih ada, tentu kita sudah tahu bagaimana riba nih, apa yang diribain gitu. Barangnya barang apa saja. Gitu. Kayak kerasukan setan ya. Kenapa disebutkan kerasukan setan seperti itu? Dzalika bi annahum, dzalika yang demikian itu, bi annahum disebabkan karena mereka qalu berkata. Siapa yang berkata ini? Orang-orang yang senang melakukan perbuatan riba, baik secara ucapan, perbuatan dan juga keyakinan pada masa itu. Mereka mengatakan innamal bai'u mithlur riba. Jual beli itu tidak ada bedanya seperti riba. Artinya mereka itu membolehkan riba karena riba itu pun sama dengan jual beli. Waktu itu dalilnya begitu. Jadi karena mereka itu menyamakan riba itu dengan jual beli, bolehnya gitu dalam segi bolehnya. Sehingga riba itu pun mereka legalkan. Di mana-mana tuh jahiliyah itu, waduh pokoknya yang namanya riba itu udah biasa dah. Padahal wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Ini sebagai bantahan. Kata Allah, Allah halalkan jual beli, tapi wa harrama riba. Allah haramkan riba. Kalau umat jahiliyah dulu mengatakan bahwa riba ini sama dengan jual beli, dalam artian dalam kebolehannya. Padahal kata Allah, jual beli boleh, tapi riba ini haram. Allah haramkan wa harrama riba, kata Allah. Allah haramkan, tidak boleh, kata Allah. Bahkan faman ja'ahu, siapa orang yang datang kepadanya mau'izatun,
pelajaran mir rabbihi, dari Tuhannya, pelajaran tentang masalah riba ini maksudnya. Fantaha, lalu kemudian berhenti dari makan keribaan itu. Walahu ma salaf, maka baginya ma salaf, apa yang telah berlalu gitu. Apa yang telah berlalu, artinya sebelum pelarangan ini terjadi, maka kada usah lagi diambil yang sudah-sudah. Kalau memang yang sudah-sudah, udah biarkan aja. Tapi ketika pelajaran ini sudah hadir, hukum riba ini sudah turun, maka jangan coba-coba balik, kata Allah. Jangan begitu, kata Allah. Makanya wa amruhu ilallah, perkara pemaafannya itu ilallah, balik ke Allah. Artinya orang yang sudah dulu-dulu pernah melakukan perbuatan itu, maka pemaafannya ada sudah kembali ke Allah. Artinya Allah akan maafkan semua itu. Tapi dengan catatan jangan balik lagi. Tapi waman ada, siapa orang yang mengulangi kembali untuk memakan riba, karena menyamakan perribaan itu dengan jual beli dalam halalnya, faulaika ashabun nar, maka mereka itulah, kata Allah, ashabun nar, penghuni neraka. Hum fiha khalidun, mereka di dalamnya khaliduna, selamanya. Naudzubillah, semua naudzubillah. Bahkan ketika Isra Mi'raj itu, Nabi kan diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang melihat orang butunnya, matangnya nih, perutnya itu segede rumah. Besar. Di dalamnya itu ada ular menggerogoti dalam perutnya itu, sampai nggak bisa berdiri karena perutnya kegedean kan. Sama kita sekarang ini kalau terlalu gendut kan ya enak juga. Ditanya oleh Rasulullah, ya Jibril, apa itu? Ternyata kata Jibril, itu perumpamaan umatmu ya Rasulullah, yang ketika hidupnya makan riba. Jadi orang-orang yang senang-senang makan riba itu perutnya nanti gede nanti gendut. Dan di dalamnya ular, bukan duit, ular. Naudzubillah, semua naudzubillah. Hanya jangan terlalu senang lah. Jadi kalau misalkan kita ini ada kelakuan macam seperti ini, berhentilah. Sebelum nanti ular masuk ke perut. Tapi kalau misalkan yang sudah-sudah, minta maaf lah. Minta maaf. Ini sahabat juga begitu. Jadi diperlihatkan oleh Allah ya, umat Rasul ini kayak begitu. Naudzubillah min dzalik, ya Allah. Yamhaqullahu riba, kata Allah, Allah hancurkan riba. Artinya Allah akan kurangi, bahkan Allah hilangkan keberkahan dari riba itu. Tapi wa yurbis sadaqah, Allah akan menyuburkan sedekah. Allah tambahkan dalam sedekah itu, bahkan Allah kembangkan dalam sedekah itu, bahkan Allah lipat-lipatkan pahalanya dalam sedekah. Kalau orang beriba, itu lambat laun harta yang diribainya itu rusak juga. Hasilnya itu akan hilang juga nanti, karena keberkahannya nggak ada. Emang kelihatannya kaya gitu. Sekarang kayak berkembang gitu. Kayak naik terus level keduitannya. Itu pada dasarnya aja, pada dohirnya aja. Pada hakikatnya nanti berkurang dan terus nyusuk. Dan terusnya menyusut. Karena wayam hakullahu riba, Allah akan hilangkan itu riba. Wa yurbi sadaqah, dan Allah akan suburkan sedekah. Sedekah disuburkan, sedekah ditaikan, sementara riba nanti disungsepkan. Lambat laun habis juga. Dan memang bawaannya dari hasil riba itu, bawaannya ya maksiat melulu. Jadi sesuatu perkara yang dihasilkan dari yang haram, itu bawaannya itu haram juga. Bawaan karakternya itu ya
haram-haram juga nanti. Naudzubillahi min dzalik, dikasihkan ke anak istri, yaitu kelakuannya itu haram-haram juga nanti. Nganiaya orang kan, itu nendang-nendang orang tuh. Itu karena dihasilkan dari yang haram. Jadi nggak ngepek kepada sesuatu yang baik-baik, karena sesuatu yang haram itu ya mendorongnya yang haram lagi. Maka hati-hati dari yang dimakan oleh kita tuh. Apalagi yang dimakan sama anak bini. Kenapa anak saya ini bandelnya minta ampun? Ya mungkin saja yang dikasihkannya yang haram-haram. Naudzubillah summa naudzubillah. Wallahu la yuhibbu kulla kaffarin asim. Dan Allah tidak senang dengan setiap keingkaran. Maksudnya keingkaran ini adalah menghalalkan riba. Allah tidak senang kepada orang yang menghalalkan riba, asimin, lagi banyak dosa. Artinya fajirin biaklihi, orangnya durhaka lantaran sering makan riba. Allah enggak senang. Sehebat apapun kita, ketika kita ini makan riba, yang dimakan ya tentu enggak senang Allah. Sebagus apapun kita ibadah, tapi kalau yang dimakannya riba, enggak bakalan Allah menggubris. Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiba. Allah itu baik dan Allah akan tidak akan menerima sesuatu kecuali yang baik-baik. Apalagi hasil riba dibawa umroh, hasil riba dibawa hajian, cakep. Datang ke sana, labbaik Allahumma labbaik, kata malaikat Jibril, labbaik. Aku gak ada panggil kau. Enak aja, labbaik Allahumma labbaik, aku penuhi ya Allah panggilanmu, aku penuhi. Kata Allah, enggak, aku gak manggil kamu. Dari panggil kamu. Itulah riba. Wallahu a'lam bishawab. 107. Cukup ya? Allah wa ikum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma adzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-layli wa atrafan النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين تقبل الله منكم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. أنت إيمان